Pernahkah kamu berhenti sejenak untuk keluar dari kebisingan pikiranmu, lalu bertanya pada dirimu sendiri, untuk apa sebenarnya aku hidup di dunia ini? Atau selama ini kamu hanya menjalani hidup tanpa arah yang jelas? Seperti mengikuti arus sungai yang tidak kau mengerti kemana ujungnya? Sejak kecil kamu diajarkan untuk tumbuh, sekolah, mencari pekerjaan, mengejar kesuksesan, mencintai seseorang, membangun keluarga, dan bertahan hidup sebaik mungkin. Semua itu terdengar seperti tujuan, tetapi siapa yang menentukan tujuan itu? Apakah itu benar-benar berasal dari hatimu, atau kamu hanya mengikuti apa yang dunia inginkan darimu? Banyak orang menjalani hidup bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun tanpa pernah bertanya, apakah ini yang sebenarnya aku mau? Mereka bangun setiap pagi dengan rutinitas yang sama, pikiran yang sama, perasaan yang sama. Hingga suatu hari mereka merasa kelelahan tanpa alasan yang jelas. Ada kekosongan di dalam dada yang tidak mampu diisi dengan harta, pencapaian, atau tepuk tangan dari siapapun. Kamu mungkin juga pernah merasakannya. Perasaan seolah ada bagian dari dirimu yang belum tersentuh, belum dikenali, belum dibiarkan berbicara, seakan jiwamu ingin menyampaikan sesuatu. Namun kamu terlalu sibuk mengejar hal-hal yang kamu kira penting. Di tengah keramaian kamu merasa sepi. Di tengah keberhasilan yang terlihat dari luar, kamu merasa gagal di dalam. Di tengah tawa, hatimu kadang ikut menangis dalam diam. Itulah tanda panggilan dari jiwamu sendiri yang ingin kamu mendengarnya kembali. Ia ingin mengingatkan bahwa kamu tidak hidup hanya untuk bekerja dan tidur. Kamu tidak hadir di dunia hanya untuk mengulang hari yang sama sampai waktu habis. Ada sesuatu yang jauh lebih besar. Ada misi yang lebih dalam. Ada alasan mengapa kamu ditempatkan di dunia ini, pada keluarga ini, di tubuh ini, dan melalui pengalaman yang selama ini membentukmu. Namun alasan itu tidak akan kamu temukan jika kamu terus berjalan tanpa arah, tidak akan kamu dengar jika kamu terus memaksa diri mengejar validasi orang lain, tidak akan kamu sadari jika kamu terus melarikan diri dari rasa sakit dan kenyataan. Hari ini cukup duduk sejenak, tarik napas perlahan, rasakan bahwa keberadaanmu memiliki makna, dan mulailah bertanya dengan jujur, untuk apa aku hidup? Karena pertanyaan itulah yang akan membuka pintu pertama menuju jawaban yang selama ini kamu cari. Pernahkah kamu tiba-tiba berhenti di tengah kesibukan hidup, lalu bertanya dalam hati, kenapa semuanya berjalan seperti ini? Kenapa aku selalu merasa ada yang kurang? Pertanyaan itu bukan sekadar kegelisahan, melainkan panggilan sadar dari dalam dirimu. Suara halus yang selama ini tenggelam oleh rutinitas, tuntutan, dan ambisi yang jarang kamu tanyakan asal maupun tujuannya. Kita tumbuh dalam sistem yang membuat kita percaya bahwa hidup harus mengejar keberhasilan seperti yang diakui orang lain. Bangun pagi, berlari mengejar jam, uang, status agar dianggap berhasil. Namun dunia jarang bertanya, apakah kita bahagia? Apakah kita mengerti arah hidup ini? Apakah kita memahami makna hadirnya kita di bumi? Dunia hanya meminta kita terus bergerak, terus menumpuk, terus mengumpulkan, hingga perlahan kita lupa bertanya, apakah semua ini benar-benar untukku atau aku hanya menjalankan naskah orang lain? Di tengah kehidupan yang seolah terprogram, banyak orang merasakan kehampaan yang sulit dijelaskan. Meski memiliki banyak hal, tetap ada ruang kosong yang tak terisi. Bukan karena kurang materi atau cinta, melainkan karena terputusnya hubungan dengan diri sejati. Kita lupa bahwa hidup bukan hanya tentang bertahan, tapi tentang mengerti. Bukan hanya mengikuti alur, tapi menemukan arah. Saat kamu mulai merasa ada yang hilang, itu tanda jiwa mengetuk pintu kesadaranmu. Jiwa berbicara lewat rasa, gelisah saat kamu jauh dari jalur, ragu saat memaksakan sesuatu yang bukan untukmu, kosong agar kamu berhenti dan menoleh ke dalam. Setiap rasa yang tidak kamu sukai sebenarnya adalah cahaya yang menunjukkan jalan pulang, namun banyak orang memilih mengabaikannya. Mereka takut pertanyaan itu mengguncang hidup yang sudah tertata, takut menyadari bahwa tujuan mereka bukan tujuan sejati. Maka mereka menutup telinga, berharap kehampaan hilang dengan sendirinya. Padahal semakin kamu menolak, semakin keras jiwa bersuara. Pada akhirnya kamu mungkin bertanya, untuk apa semua rasa ini muncul? Untuk apa aku harus merasa tidak nyaman? Jawabannya sederhana, agar kamu bangun, agar kamu sadar bahwa hidupmu lebih besar dari sekadar rutinitas. Agar kamu ingat bahwa kamu bukan mesin yang hanya bekerja lalu mati,
Kamu punya tujuan, peran, dan keistimewaan yang menunggu untuk ditemukan kembali. Jika panggilan itu mulai terasa, jangan abaikan. Jangan biarkan hidup berlalu tanpa kehadiranmu yang sejati. Perjalanan ini bukan tentang menemukan sesuatu di luar, melainkan mengingat apa yang pernah kamu lupakan. Dan kesadaran itu selalu dimulai dari satu keberanian sederhana. Berhenti sejenak lalu bertanya, untuk apa sebenarnya aku hidup di dunia ini? Ada suatu momen dalam hidup ketika kamu mulai merasakan panggilan yang berbeda. Panggilan itu tidak datang dari orang tua, lingkungan atau ego yang ingin terlihat sukses. Ia datang dari sesuatu yang jauh lebih dalam, dari jiwa yang selama ini menunggu untuk diakui. Awalnya panggilan itu hanya berupa rasa tidak nyaman, seolah ada yang salah tapi kamu tidak tahu apa. Hidup terasa sempit, seakan kamu dilahirkan untuk sesuatu yang lebih besar. Kamu mulai mempertanyakan aturan yang tidak jelas tujuannya, dan melihat betapa banyak orang hanya mengikuti jejak yang sama tanpa pernah bertanya, kenapa harus begitu? Di momen itu, kesadaranmu perlahan terbangun. Kamu mulai mengingat bahwa di dalam dirimu ada versi yang lebih bijaksana, lebih luas dan lebih bebas daripada yang selama ini kamu tampilkan. Kamu sadar bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang terlihat mata, tapi juga apa yang terasa di hati. Tujuan hidupmu tidak ditentukan oleh standar dunia, melainkan oleh suara paling jujur di dalam dirimu. Jiwa berbicara lewat intuisi. Ia mengarahkanmu ke sesuatu yang terasa benar, meski logika kadang menolak. Ia menjauhkanmu dari hal-hal yang bukan bagian dari perjalananmu, meski dulu kamu menginginkannya. Intuisi itu seperti cahaya kecil yang selalu ada, hanya saja selama ini kamu terlalu sibuk untuk melihatnya. Namun proses ini tidak selalu mudah. Saat kebenaran terbuka, kebohongan yang dulu kamu yakini mulai retak. Itu bisa menyakitkan. Kamu mungkin bingung, takut, atau merasa tersesat. Tapi sebenarnya kamu sedang meninggalkan hidup yang bukan milikmu, untuk menuju kehidupan yang benar-benar kamu pilih dan kamu sadari. Dalam pencarian ini kamu akan menemukan bahwa banyak hal yang dulu dianggap penting ternyata tidak bermakna. Yang benar-benar berharga justru hal-hal sederhana, ketenangan batin, hubungan tulus, rasa syukur, kasih tanpa syarat, dan keberanian menjadi diri sendiri. Cara pandangmu berubah, dan perubahan itu bukan sekadar pikiran, melainkan cara hidup. Kamu akan memahami bahwa hidup bukan tentang menjadi lebih baik dari orang lain, tetapi tentang menjadi lebih dekat dengan dirimu sendiri. Bukan tentang validasi dari luar, tetapi tentang kedamaian di dalam. Tugasmu bukan meniru hidup orang lain, melainkan menjalani kehidupan unik sebagaimana kamu diciptakan. Ketika kesadaran ini tumbuh, kamu tidak lagi hidup seperti robot yang mengulang rutinitas. Kamu mulai hadir, mulai terjaga, dan setiap langkah terasa bermakna. Semua pertanyaan yang dulu kamu hindari ternyata adalah pintu menuju jawaban yang kamu cari. Dan akhirnya kamu akan sadar, kamu tidak pernah benar-benar tersesat. Kamu hanya lupa bahwa jalanmu selalu ada di dalam dirimu sendiri. Kini jiwa itu sudah berbicara, menuntunmu untuk kembali pulang. Ada satu hal yang selalu menyertai perjalanan menemukan tujuan hidup, luka. Luka adalah bagian dari kehidupan yang tidak bisa dihindari. Kamu dilukai oleh orang yang kamu percayai. Kamu dikhianati oleh harapanmu sendiri. Kamu kecewa karena dunia tidak berjalan sesuai keinginanmu. Dan seringkali luka itu meninggalkan bekas yang keras di dalam dada. Namun setiap luka membawa pesan. Ia tidak datang untuk menghancurkanmu, melainkan untuk menunjukkan bahwa jalan yang kamu tempuh mungkin bukan jalanmu. Luka adalah bahasa semesta yang paling jujur. Ia memaksa kamu berhenti, menengok ke dalam dan bertanya, apakah ini benar-benar hidup yang aku inginkan? Rasa sakit sering menjadi titik balik. Di momen jatuh, kamu mulai melihat hal-hal yang sebelumnya tak terlihat. Kamu mengenali siapa yang benar-benar peduli, dan siapa yang hanya hadir ketika kamu memenuhi kebutuhan mereka. Kamu mulai paham mana mimpi yang sungguh milikmu, dan mana yang hanya kamu kejar demi gengsi. Kamu belajar memilah, melepaskan, dan berdamai. Mungkin kamu pernah merasa seluruh dunia meninggalkanmu, tapi justru saat itu, dirimu yang asli muncul. Saat tidak ada lagi topeng yang perlu dipakai. Saat kamu berhenti berusaha membuat semua orang bahagia. Saat kamu berdiri sendirian dan menyadari bahwa meski rapuh, kamu masih bisa berdiri.
Setiap air mata yang jatuh membawa pesan. Hidup ingin mengajarimu lebih dari sekadar bertahan. Duduklah dalam jeda rasa sakit itu, jangan buru-buru menghapusnya. Karena di dalam luka sedang dibangun versi dirimu yang lebih kuat, lebih bijaksana, lebih seimbang. Kamu mungkin bertanya, kenapa semua ini harus terjadi padaku? Jawabannya sering tidak datang dalam kata-kata, melainkan dalam perubahan. Perubahan sikap, cara pandang, pilihan keputusan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kedewasaan dalam memahami kehidupan dan diri sendiri. Ada masa ketika masa depan terasa gelap, tapi lihat bagaimana kamu tetap melangkah, meski dengan langkah kecil. Lihat bagaimana kamu belajar menerima, merelakan meski hati masih berat. Proses itulah yang membuatmu hidup kembali, dan ketika kamu mulai menerima bahwa segala hal memiliki makna, sebuah kekuatan baru tumbuh dari dalam, bukan dari pujian orang lain, bukan dari keberhasilan materi, melainkan dari kesadaran bahwa kamu sanggup melewati apa yang dulu kamu kira akan menghancurkanmu. Di sanalah kamu belajar untuk tidak lagi menyalahkan dunia. Kamu mulai mengerti bahwa setiap peristiwa adalah bagian dari peta yang menuntunmu pulang. Tujuanmu bukanlah hidup tanpa rasa sakit, melainkan memahami makna setelahnya. Pada akhirnya kamu akan berterima kasih pada luka-luka itu. Karena tanpa mereka, kamu tidak akan pernah menemukan betapa kuat dan berharganya jiwamu. Kini perjalanan ini akan mengarah pada satu kesadaran yang tak bisa kamu hindari lagi. Keadaran bahwa kamu hidup bukan hanya untuk bertahan. Kamu hidup bukan hanya untuk bekerja, lalu menua dan menghilang tanpa arti. Kamu datang membawa tujuan yang jauh lebih besar dari daftar pencapaian duniawi atau validasi manusia. Kamu mungkin belum tahu apa tujuanmu. Dan itu tidak apa-apa. Yang pasti kamu tidak diciptakan untuk menjadi tiruan siapapun. Kamu bukan sekadar pengisi ruang. Kamu diciptakan membawa pesan, peran, dan cahaya yang tidak dimiliki siapapun selain dirimu. Hidup ini bukan tentang apa yang kamu miliki, tapi tentang apa yang kamu temukan di dalam diri saat kamu mencari maknanya. Tanyakan pada dirimu sendiri ketika dunia sunyi dan kamu tidak lagi menghibur siapapun. Apa yang benar-benar aku inginkan? Untuk apa aku bertahan sejauh ini? Di sanalah kamu mulai menyadari bahwa setiap langkah telah membawamu pada titik ini, yaitu titik kesadaran bahwa mencari tujuan bukanlah perjalanan yang dilakukan di luar, melainkan di dalam dirimu sendiri. Kamu akan menemukan bahwa kebahagiaan tidak datang dari hal-hal yang kamu kejar mati-matian, tetapi dari kesadaran akan arti setiap hal yang telah kamu alami. Kamu akan melihat bahwa yang membuat hidup ini berarti bukanlah seberapa tinggi kamu mendaki, tetapi apa yang kamu pelajari dari setiap jatuh dan bangkit. Kamu akan mengerti bahwa cinta yang paling sejati adalah cinta yang membuatmu mampu menghargai dirimu sebagaimana kamu diciptakan. Dan bila saat ini kamu merasa kehilangan arah, ingatlah, itu tanda bahwa jiwamu sedang memanggilmu kembali pada jalur yang seharusnya. Kamu harus kembali bertanya, siapa aku? Dan untuk apa aku berada di sini? Tidak ada jawaban instan. Semesta mengajarkan segalanya lewat pengalaman. Kamu akan diberikan petunjuk sedikit demi sedikit. Jangan khawatir bila kamu masih meraba-raba. Tidak ada manusia yang datang ke dunia ini dengan semua jawaban di tangan. Bahkan mereka yang terlihat sudah menemukan segalanya pun dulunya tersesat dan terluka. Hidup adalah panggilan. Dan setiap napas yang masih kamu hirup adalah bukti bahwa panggilan itu belum selesai. Kamu masih punya sesuatu untuk kamu lakukan. Masih ada kebaikan yang hanya bisa dilakukan oleh tanganmu. Masih ada jiwa yang membutuhkan kehadiranmu. Masih ada perubahan yang hanya bisa terjadi bila kamu memilih bergerak. Jadi bangkitlah. Bawalah luka dan harapanmu sekaligus. Teruslah berjalan meski dunia belum memahami kemana kamu menuju. Sebab kamu bukan lagi seseorang yang hidup sekadar menjalani hari. Kamu adalah seseorang yang sedang menemukan alasan mengapa kamu diberi kesempatan menjalani kehidupan ini. Ketika suatu hari kamu menoleh ke belakang, kamu akan tersenyum dan berkata, "Aku pernah hilang arah, tapi kini aku tahu untuk apa aku hidup." Dan saat itulah perjalananmu benar-benar dimulai.